Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to English class with me. Last topic is about asking and giving suggestion. Nah, hari ini kita masuk materi baru, judulnya tentang opinion. In bahasa kita sebutnya opini, ya. Apa saja yang akan kita bahas di sini, ada poin-poinnya. Yang pertama, what is opinion? Kemudian yang kedua adalah opinion versus suggestion. Yang ketiga ada asking for opinion. Yang keempat ada giving opinion. And yang terakhir adalah dialognya, contoh dialognya. So, masuk ke yang pertama. What is opinion? Opini itu apa sih? Nah, di sini sudah Miss cantumkan. Miss ambil yang singkat-singkat saja ya. An opinion is the way you feel or think about something. Opini itu gimana cara kita merasakan atau berpikir tentang sesuatu, ya. Kemudian our opinion about something depends on our perspective. Jadi opini kita tentang sesuatu itu tergantung dari perspektif kita masing-masing, tergantung dari cara pandang kita masing-masing. Jadi kalau masing-masing orang punya opini yang berbeda, itu wajar ya, itu tidak apa-apa karena masing-masing punya perspektifnya, cara pandangnya sendiri-sendiri. Moreover, they are subjective as they are based on someone's beliefs and thoughts. Ya, jadi opini ini subjektif sifatnya ya, berdasarkan dari masing-masing kepercayaan dan pemikiran orang ya, jadi beda-beda, tidak harus sama. Kemudian Miss, bedanya opini sama yang kemarin itu kan suggestion, saran. Kalau ini opini, bedanya apa sih? Memang kadang kita hampir sama sih ya opini dengan suggestion, tapi kalau misalnya kita bandingin, kita versuskan, Miss ambil dari website pedia.com seperti ini. Yang biru ini opini, yang pink ini suggestion. Sorry, ada suara motor lewat. Yang opini, oke, kita bahas satu-satu. Yang opini, yang pertama, an opinion is a view or judgment about something. Jadi kalau opini itu pandangan atau penilaian terhadap sesuatu, not necessarily based on fact or knowledge. Tidak harus berdasarkan dari fakta atau pengetahuan. Jadi tergantung penilaian orang aja gitu ya, karena ini opini. Sedangkan suggestion ini merupakan sebuah bisa kita bilang advice ya, saran atau usul atau ide yang kita kasih ke orang untuk dipertimbangkan ya. Jadi kalau saran itu kita kasih ke orang untuk dipertimbangkan, sedangkan opini itu ya udah penilaian kita aja gitu. Kemudian selanjutnya, an opinion is what someone thinks or believe about something. Jadi kalau opini itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita percaya tentang sesuatu ya, apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. Sedangkan suggestion adalah is an idea someone propose to another. Jadi hampir sama kayak yang tadi udah Miss bilang, kalau suggestion itu adalah ide atau sesuatu yang kita usulkan ke orang lain. Kemudian yang ketiga, kalau opinion do not necessarily involves two parties. Jadi kalau opinion itu nggak harus melibatkan dua pihak ya. Kalau kita mau beropini, opini aja. Sedangkan suggestion necessarily involve two parties, butuh atau melibatkan dua orang ya, antara yang memberi saran dengan yang diberi saran ya. Jadi kalau kita ngasih saran, otomatis ada dong orang yang kita tuju untuk diberi saran ya gitu. Kemudian yang terakhir, kalau opinion itu subjective and usually not based on fact or knowledge. Bersama yang tadi, kalau opinion itu subjektif dan bisa saja tidak berdasarkan fakta dan pengetahuan. Sedangkan suggestion ini bisa diterima atau ditolak ya. Kalau saran itu bisa saja diterima atau ditolak, tapi kalau opini kita nggak bisa terima atau tolak, tapi kita cuma bisa setuju atau tidak setuju ya. Kita lanjut ke part 2 ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Masuk ke part 2. Kalau tadi kita sudah bahas what is opinion dan opinion versus suggestion. Kalau misalnya ada yang masih belum dipahami, kalian boleh komen di YouTube channel Miss
di video yang part 1 tadi ya, kalau misalnya kalian belum paham. Oke, atau japri, it's okay. Sekarang kita masuk ke asking for opinion, meminta pendapat. These are the expressions we can use to ask for opinion. Berikut ini adalah ekspresi yang bisa kita gunakan untuk meminta opini seseorang. Opini ya, it's not suggestion. Ini adalah opini, bukan pendapat. Sebenarnya banyak, tapi Miss ambil yang sering digunakan aja, yang sering kalian dengar. Pasti kalian sering dengar nih. Ada 5 contohnya. Yang pertama adalah what's your opinion? Apa pendapatmu? Ya, kalau kalian gunakan kalimat yang ini, sebelumnya kalian udah ngomongin tentang sesuatu. Kemudian ujungnya baru kalian what's your opinion? Example, I'm thinking about COVID-19. Saya lagi berpikir tentang COVID-19. What's your opinion? Apa pendapat kamu? Ya, jadi ada penjabaran sebelumnya baru kalian tanya what is your opinion? Apa pendapat kamu? Or you can use what do you think about atau what do you think of, ya. Hampir sama sih sebenarnya about sama of. Jadi you can use what do you think about atau what do you think of. About atau of, ya. Tinggal ujungnya kalian tambahkan opini apa yang ingin kalian minta. Example kita Miss samain aja ya supaya lebih gampang. What do you think about COVID-19? What do you think of COVID-19? Ya, jadi apa opinimu tentang COVID-19? Kemudian kamu juga bisa do you have an opinion about COVID-19? Apakah kamu punya opini tentang COVID-19? Or the last one, kalian bisa gunakan don't you think, tidakkah kamu berpikir, don't you think COVID-19 is dangerous? Tidakkah kamu berpikir kalau COVID-19 itu berbahaya? Ya, itu diantaranya ekspresi yang bisa kalian gunakan untuk meminta opini. Ya. Next, giving opinion, memberi pendapat. These are the expressions you can use to give opinion. Berikut ini adalah ekspresi yang bisa kalian gunakan untuk memberi opini. Ya, jadi kalau kalian diminta opini, please kasih opini kalian ya. Apa saja yang bisa digunakan? Ini dia diantaranya yang sering kalian dengar pasti. In my opinion, menurut pendapat saya, COVID-19 is very dangerous. Menurut pendapat saya, COVID-19 itu sangat berbahaya. So we have to wear our mask or wash our hands gitu ya. Jadi kita harus pakai masker, kita harus sering-sering cuci tangan. Kemudian in my opinion ini bisa juga kalian ganti, kalian gunakan I think, saya pikir, kemudian atau personally I think. Personally di sini tambahan supaya opini kalian terlihat stronger ya. Personally secara pribadi saya pikir, atau kalian juga bisa gunakan in my experience, menurut pengalaman saya, atau juga according to me, berdasarkan menurut saya. Kemudian I strongly believe that bla bla bla. Saya sangat yakin, percaya bahwa bla 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 ya. Strongly di sini pun tambahan supaya opini kalian terlihat stronger, lebih kuat opininya ya. Kemudian from my point of view, menurut sudut pandang saya. Example, from my point of view, we have to follow the rules of PPKM atau PPKM so that it will decrease the COVID-19 ya. Menurut pendapat saya, kita harus mengikuti peraturan PPKM, so akan ada penurunan dari COVID-19 tersebut ya. Oke, lanjut part 3 ya. Sorry maksimal soalnya cuma 5 menit, jadi Miss buat sampai part 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Masuk ke part 3 dan ini part terakhir. Nah, seperti yang Miss bilang di part 1 tadi, kalau misal suggestion kalian bisa saja menerima atau menolak saran. Tapi kalau opini kalian nggak bisa menerima atau menolak opini. Kalian bisa agree or disagree. Kalian bisa setuju atau tidak setuju ya. Even kalian tidak setuju, disagree, apa alasan kalian gitu ya. Jadi kalian nggak bisa menolak
karena opini itu berdasarkan perspektif atau cara pandang orang ya. Jadi kita hanya bisa setuju atau tidak setuju. And how if we agree? Gimana kalau kita agree? Kita bisa ungkapkan dengan exactly, certainly, tentu saja. Kemudian I agree with you, saya setuju dengan kamu. I think so, saya rasa seperti itu gitu ya. Kemudian I'm with you atau I'm on your side, saya bersama kamu atau saya berada di pihak kamu. It means that you agree with someone's opinion, berarti kamu setuju dengan opini tersebut ya. I'm with you, I'm on your side. And then if you disagree, kalau kalian tidak setuju, kalian bisa ungkapkan dengan yang pertama, I don't agree with you atau I disagree with you, saya tidak setuju dengan kamu ya. Disagree means don't agree, tidak setuju, sama artinya ya. Kemudian I don't think so, saya rasa tidak seperti itu. Kemudian yes, but on the other hand, ya tapi di sisi lain bla bla bla. Example, misalnya ada orang bilang I think COVID-19 is not really dangerous. It's not really dangerous. You can say yes, but on the other hand, many people are infected. Tapi banyak orang yang terinfeksi loh gitu. Atau I see your point, but saya paham maksud kamu, tapi bla bla bla. Ya, itu diantaranya how to express agree or disagree. And then kita masuk yang terakhir ke contoh dialognya. Ada dialog antara Haikal and Dirga and Jerry. Okay. Hi guys, have you heard about the new rules in our school? Apakah kamu sudah dengar peraturan baru di sekolah kita? Kata Dirga, ya. Kemudian Haikal bilang, what do you think? Bagaimana pendapatmu atau bagaimana menurut pemikiranmu? Dirga said, personally, I think that arriving at school before 6:30 is too early. We don't have time to have breakfast, kata Dirga. Ya, secara pribadi, menurut saya sih kalau datang ke sekolah sebelum jam 6.30 itu terlalu cepat. Kita nggak punya waktu untuk sarapan, kata Dirga. Dan Jerry said, I don't think it's bad. Saya tidak merasa itu sesuatu yang buruk. We can wake up and go to school earlier. Kita bisa bangun dan pergi ke sekolah lebih cepat, kata Jerry. Kemudian Haikal said, yeah, I see your point, Jerry, but it will extend our school hours. In my point of view, studying in such a long hours is ineffective. Ya, saya paham maksud kamu, Jerry, tapi itu memperpanjang jam sekolah kita. Menurut pandangan saya, belajar dengan waktu yang terlalu lama itu tidak efektif, kata Haikal. And then Dirga said, yeah, I heard that some student council members will talk to the teacher so that they could reconsider that point. Ya, saya dengar beberapa perwakilan sekolah akan bicara bersama para guru untuk mempertimbangkan kembali poin tersebut. Kemudian Jerry said, I see. For me, it doesn't matter if we should arrive at school before 6:30, but if you guys have any objections to the rules, maybe it's better if the rules are changed as before. Jadi menurut Jerry, menurut saya sih itu nggak masalah datang ke sekolah sebelum jam 6.30, tapi kalau kalian punya objection terhadap peraturan tersebut sendiri, ya lebih baik peraturannya diubah seperti sebelumnya. Ya, ini contoh percakapannya. Yang dicetak merah ini merupakan contoh dari meminta pendapat, asking for opinion, what do you think? Kemudian yang dicetak biru ini, personally I think, in my point of view atau for me, itu merupakan the way you give opinion. Yang dicetak hijau, I don't think it's bad and yeah, I see your point, Jerry, but bla bla bla. Ini merupakan memberi opini but you disagree, tapi kalian tidak setuju. Oke, sampai di sini saja pembahasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.